Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi, sabahul khair, surur, saadah, sugeng rawu. Semoga kita sehat selalu ya setiap paginya. Ini kita lagi di Ancol, di dermaga 17 Mentok udah. Ya, dalam aktivitas salah satu, kita lihat tadi di video itu yang lihat anak-anak itu beraktivitas ya mungkin dalam tanda kutip suatu hal yang kelihatannya malu ya, karena beraktivitas seperti pengamen di jalanan atau semua, walaupun itu ya dalam satu sisi bukan suatu hal yang dipandang buruk seharusnya. Karena mereka yang punya pengamen dalam rangka serius untuk mencari nafkah dan menyanyikan sesuatu hal, menampilkan suatu hal kreasi yang layak untuk dipertontonkan, ya tidak ada masalah. Bermasalah itu kan ketika memang digunakan ngamen itu suatu hal yang tidak baik untuk hal-hal yang kepentingan pribadi yang nyeleneh lah, yang kurang bermoral. Tapi kalau mereka yang memang niat ngamen dengan cara serius, menampilkan sesuatu hal yang luar biasa, yang bagus dari kreativitasnya, ya kenapa tidak? Dan kita patut untuk mengapresiasikan, walaupun ya suatu hal yang kecil, tapi itu suatu hal yang sangat besar bagi mereka untuk nafkah keluarga mereka, kelanjutan sekolah mereka, pendidikan mereka, dan sebagainya. Begitu juga dalam aktivitas keharian kita lihat anak-anak kita juga. Kadang kita merasa kesel, merasa capek ngelihat kreasi atau kreativitas anak-anak kita, mencoret-coret tembok, berantakin mainan, ini dan itu sebagainya, mecahin ini itu, ngancurin ini itu. Ya, manusiawi lah ketika orang tua itu merasa kesal dengan hal-hal seperti itu. Tapi ya jangan terlalu berlebihan, apalagi sampai mengeluarkan satu kata-kata yang tidak layak. Ya ini kan pelajaran buat saya juga. Artinya supaya bisa menjaga lah kata-katanya ketika kita merasa kesal melihat bagaimana aktivitas anak-anak itu. Karena yang namanya anak-anak dalam berkreasi, beraktivitas, itu kan mereka memunculkan apa yang ada dalam fitrahnya, apa yang ada dalam hatinya, ada apa yang ada dalam benaknya. Dia tidak berpikir maslahatnya apa, keuntungannya apa, kerugiannya apa, tidak. Karena emang proses berpikir atau akalnya itu menjadi sempurna kan butuh proses. Kita sendiri kadang belum bisa mencerna hal-hal yang seperti itu, apalagi anak-anak ya gitu. Kita harus bisa belajar untuk memaklumi daripada tingkah-tingkah daripada anak-anak kita sendiri. Karena kalau kreasi daripada anak-anak itu, kegiatan anak itu ditahan, dilarang, dimarahin, akan dikhawatirkan anak itu malah justru tidak mau beraktivitas. Dia akan diem, menjadi anak yang pemurung, akhirnya ya males main ini itu. Pelampiasannya paling ke HP. Bagaimana dia bisa kreasi di HP. Dan yang lebih parah lagi, ketika dia kreasinya di HP atau di luar sana, dia mendapatkan apresiasi dari orang-orang di luar sana. Nah, itu yang berbahaya. Sehingga dia akan belajar respect dengan orang-orang di luar sana dan menjadi antipati dengan kita. Itulah ya, artinya intinya supaya kita lebih bisa menjaga tutur kata kita. Tutur kata kita artinya ucapan kita harus kita jaga, jangan sampai menjadikan anak itu males beraktivitas, malah merasa sakit hati ya. Yang itu, yang kedua, untuk bisa mendanai kita ini sebisa kita, semampu kita, apa yang bisa kita cari, kita dukungan-dukungan yang ada. Yang ketiga, yang paling penting adalah apresiasi. Seburuk apapun itu harus diapresiasi, dipuji, karena mengapresiasi itu kan gratis ya kan. Kalau kita ada suatu hal yang lebih, baru kita ciptakan suatu hadiah, kita berikan suatu pemberian yang cukup buat mengangkat mentalitas
anak-anak itu untuk berkarya dan berkreasi, ya kan. Ya, sekali lagi ini adalah untuk pelajaran buat saya dan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat semuanya. Jangan lupa untuk subscribe, bagikan, dan like-nya ya, karena ini juga bagian daripada kreasi saya. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.